Lalu berikut ini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan running text jam waktu sholat atau JWS. Kebetulan kali ini sampelnya ukurannya 128 atau 130 kali 20 cm. Itu untuk panel jamnya warna merah, kemudian panel informasinya warna hijau. Gitu ya. Kita kali ini akan menggunakan aplikasi Al-Asr ya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita download dulu aplikasinya ya, Al-Asr ya. Kita masuk ke Google Play Store ya, terus kemudian kita klik Al-Asr ya. Kita klik bawah sini, kita klik Al-Asr JWS ya, Al-Asr JWS. Nanti muncul gambarnya seperti itu. Terus kemudian muncul gambarnya seperti ini. Ini saya sudah install ya, jadi tinggal buka saja gitu ya. Nih kalau kita buka seperti ini tampilannya. Nah seperti itu. Ini kalau ada tampilan seperti ini tutup aja. Oke, sebelum kita mengoperasikan di dalam aplikasi, maka hal berikutnya adalah kita koneksikan dulu aplikasinya dengan WiFi pada perangkat di JWS-nya. Jadi ini saya masih terhubung dengan perangkat WiFi rumah ya. Kita hubungkan dengan si WiFi-nya si perangkat controller. Nah kita klik ini ya, JWS STM Open gitu ya, kita klik. Oke, setelah kita klik kemudian itu statusnya connected seharusnya. Nah itu berubah ya di sana. Terus ada peringatan memeriksa kualitas internet Anda. Nah biasanya ada peringatan seperti itu, kita pilih jaga koneksi WiFi, jangan pilih putuskan. Nanti koneksi berikutnya akan susah, harus di reset, diulang dari awal. Nah terhubung tanpa internet, itu tandanya bahwa koneksi sudah stabil dan bisa digunakan. Jangan lupa pakai datanya untuk dimatikan supaya hubungan datanya tidak terganggu gitu ya. Kemudian kita balik ke home. Oke, sudah. Terus kemudian kita masuk ke aplikasi Al-Asr-nya. Ini saya pakai Samsung M30 ya untuk informasi. Mungkin nanti di beberapa merek HP lain mungkin bisa jadi berbeda, tapi seharusnya tidak berbeda jauh. Ini kita masuk ke aplikasi, maka ini ada tulisannya JWS Samsung. Jadi JWS STM modul gitu ya. Nah di situ. Nah itu tandanya kalau itu sudah muncul bahwa koneksi antara controller dengan HP sudah terhubung dengan baik. Maka seharusnya kita harus klik ini. Klik. Nah terus kemudian ada peringatan di bawahnya itu connected. Jadi terhubung ya. Terhubung antara si HP dengan si controller si running text gitu ya. Oke, ini saya perbaiki sedikit tampilannya. Nah, gitu. Terus kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke lokasi ya. Lokasi, ingat, sebelum kita atur jadwal kita harus atur lokasi kita dulu, posisi kita. Nah, di sini bawaannya itu kan di Surabaya ini. Nah, statusnya di Surabaya. Oke, ini statusnya di Surabaya. Kemudian kita hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik baca ya, baca. Klik baca. Nah itu bunyi, terus ada peringatan GPS pada perangkat gitu. Jadi data yang dari sana diimpor ke sini, dia dimasukkan ke dalam HP. Data yang dari running text dimasukkan ke HP. Tadi tandanya dengan berdering pip kemudian berkedip. Oke, dan di sini juga ada tampilan pembaruan. Nah setelah kita klik baca, selanjutnya adalah tambahkan. Misal posisi ini kan Surabaya, kita ubah mau ke Semarang karena posisi kita di Semarang. Kita tambahkan terus kemudian kita klik GPS-nya ya. Klik GPS-nya dulu, jangan masukkan judulnya. Kita masukkan GPS. Nah terus kemudian izinkan saat aplikasi digunakan. Oke, loading GPS-nya. Oke, sekarang sudah dapat informasi GPS-nya dengan terisinya 4 kolom bawah ini. Terus kemudian kita masukkan SMG Semarang ya, SMG biar gampang aja. Oke, terus kemudian simpan. Oke,
SMG berhasil ditambahkan ya. Nah, selanjutnya itu adalah kita klik ini ya, Surabaya tadi, terus kemudian kita hapus. Jadi kita sudah berpindah dari Surabaya ke lokasi Semarang. Kita hapus Surabaya ya, hapus. Oke. Nah, terus kemudian SMG yang naik ya. Sudah di Surabaya, sekarang berubah SMG dan hanya ada pilihan satu, SMG Semarang. Oke, seperti itu tadi. Itu untuk informasi mengubah lokasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu dasar berikutnya, yaitu penambahan program. Nah, di sini programnya kosong ya, biasanya karena belum ada data dari HP-nya. Kita harus import dulu data dari controller sana ke HP kita. Kita klik lagi, yaitu baca. Perangkat tidak terhubung, berarti koneksinya sudah selesai atau terputus ya. Kemudian kita harus, untuk itu berarti kita kembali dulu, klik kembali, kita klik dulu, balik ke depan lagi ya. Balik ke depan ke tampilan awal ini, kemudian kita klik lagi JWS-nya untuk menghubungkan kembali. Oke, connected berarti terhubung ya. Setelah terhubung, terus kemudian programnya kita klik. Nah, programnya masih kosong. Oke, selanjutnya kita klik lagi baca. Tujuannya untuk mengambil data pada running text untuk dimasukkan ke HP. Klik baca. Loading ya, kita tunggu sampai selesai. Nah, 4 program terimpor. Jadi 4 program tertransfer ke HP-nya. Itu ya. Nah, itu ada jadwal. Pertama itu menampilkan jadwal, yang kedua nama masjidnya, yang ketiga alamatnya, terus kemudian jadwal versi kedua, terus jadwal versi lainnya, versi ketiga gitu, jadwal versi pertama, versi kedua, versi ketiga. Jadi ada beberapa tampilan dari jadwal jam waktu sholat itu. Ini contoh yang salah satu jadwalnya. Oke, sekarang kita review jadwalnya. Seandainya tidak ingin untuk melihat variasi jadwalnya, boleh di skip videonya. Nah, ini sekarang kita review ya untuk informasi jadwalnya. Oke, sekarang kita kembali ke HP. Nah, ini ada jadwalnya 3 ini. Ada 5 buah ya baris jadwal. Nah, itu jadwal yang kedua ya. Tadi naik turun 2 baris, sekarang yang geser dengan huruf besar gitu ya. Nah, terus sekarang kita klik kirim ya. Jadwal ini yang sudah tersimpan di sana kita klik kirim. Oke. Nah, dikirim. Nah, terus kirim program sukses. Jangan lupa ada tanda bip dan tanda kedip, dan di sini sukses. Nah, di sana akan tampil jadwal versi pertama ya, tampil seperti itu. Kita cek di HP itu ada jadwal jenis nomor 3. Nah, itu tampilannya seperti itu ya jadwalnya. Ya, kita lihat itu jadwalnya tampilannya seperti itu. Oke, kita masuk ke program kedua. Program kedua masjid, nama masjidnya ya. Itu nama masjid. Tulis apa ini di running textnya, Masjid Al-Ikhlas itu ya kalau tulisan kecilnya. Nah, terus kemudian alamat. Nah, itu Jalan Jawa Raya 1 gitu ya, alamatnya tuh di situ. Kalau dilihat lebih dekat seperti ini, seandainya kelihatan Masjid Al-Ikhlas. Nah, terus kemudian jadwal versi kedua, itu naik turun seperti itu jenis jadwalnya ya. Nah, ini jadwalnya. Itu jenis jadwalnya. Oke. Nah, terus kemudian itu sampai selesai dulu. Kita tunggu. Kita tunggu sampai selesai ya. Kalau misalnya terlalu lama atau membosankan, bisa dipercepat videonya atau di skip bagian ini. Selanjutnya ini ingat jadwal versi yang ini ya, yang saya tunjuk ini. Yang ini. Nah, ini jadwal yang berikutnya tadi. Yang pertama tadi kecil 2 baris, terus kemudian naik yang tadi ya jenis jadwalnya. Sekarang yang terakhir yaitu jenisnya yang besar. Nah, jadi ada 3 buah pilihan jadwal yang silahkan pilih salah satu yang sesuai kebutuhan. Gitu ya. Oke, itu tadi untuk informasi jadwal. Jadi kalau sudah diimpor ada jadwalnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ingin menambahkan informasi pada nama masjid. Misal nama masjidnya bukan Al-Ikhlas nih, kita ganti nih nama masjidnya. Nama masjidnya kita klik, terus kemudian nama masjidnya di sini kita ganti nih, di teks program ini kita ganti di sini.
Nah, kita misal masjidnya Masjid Ar-Rahman gitu. Ar-Rahman. Ya, gitu ya. Terus kemudian kita simpan, terus kemudian setelah klik simpan tadi, selanjutnya kita klik kirim gitu ya. Ini ada bagian kirim. Nah, ini tombol kirim ini kita klik. Oke. Oke, nah gitu. Nanti jadwalnya di situ setelah setelah jadwal tersebut selesai, maka akan muncul nama masjidnya gitu ya. Ya, nama masjidnya akan muncul setelah jadwalnya selesai. Oke, maaf. Ini ya nama masjid tadi. Kita tunggu sampai jadwalnya selesai. Jadi antri jadwal ya. Nah, itu udah selesai. Dia udah hilang. Nah, nama masjidnya masjid. Tadi Al-Ikhlas, sekarang Ar-Rahman gitu. Oke, seperti itu tadi untuk mengganti nama masjidnya. Nah, terus kemudian ini selanjutnya alamat ya. Alamatnya kan Jawa Raya nomor 1. Kita ganti ya, Jawa Raya nomor 1-nya Jawa Raya nomor 2 gitu. Nah, gitu. Terus kita simpan, klik gitu. Nah, sudah tersimpan. Sekarang tulisannya di sini sudah berubah ya, Jawa Raya nomor 2. Kita misal berencana untuk yang tampil nama masjidnya dulu. Ini kita tekan, terus kemudian kita geser ke atas. Nah, nama masjid, terus kemudian alamatnya kita geser ke atas. Ini alamatnya. Nah, ini kita geser ke atas. Nah, jadi program akan muncul secara sesuai prioritas pada tampilan di HP ini. Nah, ini belum saya kirim. Jadi datanya masih di dalam HP ini tapi belum dikirimkan ke running text-nya. Oke, sekarang kita kirimkan ke running text-nya. Sekarang kan jadwalnya jadwal ini ya, sedang tampil itu program ini. Oke. Sekarang kita kirimkan. Dimulai dari nama masjid, alamat, terus kemudian jadwal 3, jadwal 1, terus jadwal 2. Jadi variasi 3 jadwal ini. Kita kirimkan. Oke. Oke, nah itu kan muncul jadwal pertama langsung nama masjidnya gitu. Setelah bunyi bip, programnya terkirim dan tampil nama masjidnya. Oke, nah itu terus kemudian sekarang nama alamatnya gitu ya, tulisan alamatnya. Oke, itu tadi informasi untuk penggantian tulisan. Seandainya pengen menambah tulisan ini gimana? Seandainya saya mau nambahin tulisan nih, nah tambah tulisan tinggal klik aja di sini ada logo tambah terus running text-nya. Ini saya mau menampilkan misal running text tulisan informasi kas masjid gitu ya. Kas masjid gitu. Nilainya sama dengan 1 juta, anggap aja gitu. 1 juta rupiah. Oke, itu 1 juta rupiah kan gitu, kas masjid gitu, 1 juta rupiah. Nah, kita klik di judulnya, judul programnya jangan sampai kosong ya, judul programnya. Terus sudah saya klik ya, saya tulis 1 juta rupiah, terus kemudian judul programnya kita klik infokas gitu ya. Infokas, sorry, salah ketik. Kas, oke, infokas gitu ya. Infokas masjidnya. Kita klik simpan. Terus ini infokasnya kan di bawah ya. Kita masukkan misal ke nomor 3 gitu. Nah, itu sudah kita masukkan nomor 3, kemudian kita kirim ya, kirim pip. Nah, berbunyi, sini ada tulisannya kirim sukses. Sana sudah berbunyi dan berkedip, program sedang berjalan gitu ya. Yang pertama nama masjid itu tadi udah lewat. Sekarang nama jalannya, program nomor 2 nama jalan ya. Alamat ya. Program nomor 2 alamat, terus program nomor 3 seharusnya infokas gitu. Nah, ya itu tadi ada infokasnya plus jadwal gitu. Nah, itu tadi ya. Tadi infokas. Sorry tadi terjeda. Kita ulangi lagi. Nah, sekarang ini kan kita ulangi lagi, kita kirimkan lagi ya informasinya. Kita kirim. Nah, itu. Jadwal pertama itu nama masjid.
Setelah nama masjid lewat, terus kemudian jalan, alamat masjid ya, alamat masjid lewat. Oke, itu nomor 2. Terus kemudian infokasnya ya, tuh bawah itu geser ya, kas masjid 1 juta. Nah itu plus jadwalnya juga tampil gitu. Nah terus kemudian itu informasi jadwal lagi yang ke sini. Nah ini kalau misalnya infokasnya mau tulisannya besar gitu ya, mode jamnya dibuat di sini biar seperti ini nggak apa-apa. Terus kemudian diklik fontnya, ini kita buat font 7 kali 15K. Ini tulisannya full. Sedangkan kalau 7 kali 15K ini ya kita klik 7 kali 15K, ini akan full teksnya. Tapi kalau misalnya ini pengaturan kecepatannya, teksnya mau cepat atau lambat. Nah kalau tadi yang sebelumnya itu kan tulisannya kecil ya, ini kita mau ubah tulisannya jadi besar. Kita simpan, klik simpan, sudah masukkan teksnya, sudah kasih judulnya. Sekarang sudah kita pilih jenis fontnya, terus kita klik simpan. Setelah simpan, terus kemudian kita klik kirim ya. Sudah, ini infokasnya. Tadi tulisannya kecil ya, geser. Sekarang kita klik, kita harap tulisannya besar. Nah itu nama masjid. Oke, nama masjid. Terus kemudian jadwal alamat masjid ya. Terus kemudian tadi infokasnya kecil ya, sekarang kita lihat tulisan. Nah kas masjidnya jadi besar, tidak kecil seperti sebelumnya, nilainya 1 juta gitu ya. Oke, itu tadi adalah tutorial penggunaan atau pengubahan jadwal serta memberikan teks yang kita kirimkan ke JWS running text-nya. Jadi seandainya ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi kita kembali. Untuk informasi pengaturan yang lain ini untuk sementara tidak perlu diubah dulu sampai panjenengan paham cara kerja programnya yang tahap pertama ini. Nah tahap kedua nanti kita akan buat tutorial berikutnya supaya tutorialnya tidak terlalu panjang dan filenya terlalu besar. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya nanti bisa langsung ke WA-nya kita ya, atau kontak servis yang sudah kita berikan pada paket pengiriman. Terima kasih. Ini bisa langsung kita matikan aja, tidak apa-apa. Sudah tersimpan di sana, jadi tidak perlu lagi kita koneksikan. Jadi koneksinya putus, sana sudah menyimpan jadwal. Itu jamnya sekarang 13.37 ya. Nah itu. Nah jadwalnya sekarang kita buktikan bahwa datanya sudah tersimpan. Misal kita matikan. Oke. Nah, itu tadi. Jamnya tetap sama, tidak berubah jadi 00. Informasi masjidnya tetap sama. Gitu ya, seperti yang kita setting. Alamat masjidnya masih sama ya. Bisa dilihat Jawa Raya nomor 2. Nah, nomor 2. Jadi masih tersimpan dan fungsi memorinya. Nah, kas masjid. Gitu ya. Oke. Baik, seperti itu. Jika ada pertanyaan lainnya bisa langsung hubungi kontak kita. Terima kasih banyak.